oleh karena kuasa darah-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau merayakan kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian penyembahan kami ini Tuhan. Bersama-sama yang siap beribadah pada pagi hari ini kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Semuanya bisa lambaikan tangannya. Kita ada sukacita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan mengasihi engkau. Haleluya. Sebab Dia hidup. Haleluya. Merayakan kebangkitan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami Yesus. Haleluya. Sebab Engkau hidup Tuhan. Haleluya. Sebab
kami dimenangkan, dibebaskan. Sekali lagi kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan syukur buat apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Kami merayakan kemenangan-Mu dan kami hidup hari demi hari berjalan di dalam kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus.
bagi kami yang percaya untuk ada di sana bersama-sama dengan Engkau di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami mau terus mengandalkan Engkau. Apapun yang kami lewati, kami percaya bahwa selama Tuhan Yesus ada bersama dengan kami lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus.
Nama yang berkuasa di langit, di bumi, di bawah bumi. Penuhi kami, pulihkan, menangkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk. Thank you buat worship team. Saudara mengalami sukacita yang berlimpah, kemenangan yang berlimpah di tempat ini, amin. Saudara siap untuk semuanya? Amin. Saudara duduk dulu dan saya selalu ingin mengingatkan saudara bahwa hari kebangkitan itu benar-benar powerful. Kalau saudara percaya tentang kuasa kebangkitan. Dan saya ingin mengingatkan saudara beberapa alasan saya mengatakan. Yang pertama, pada waktu peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, saya lupa itu tahun berapa. Tetapi seorang pria di antara kita maju ke depan dengan mengalami kejepit saraf dan semua 3 dokter mengatakan harus operasi. Tapi dia takut untuk operasi. Tapi dia mengatakan kalau dia tidur itu tidak tidur tapi sambil duduk karena tidak bisa berbaring. Lalu dia duduk di sebelah area situ dan saya meminta dia maju ke depan. Dan saya panggil Pak Yuli. Pak Yuli meletakkan tangan di atasnya, mendoakannya dan dia pulang dalam perjalanan itu dia sembuh sampai hari ini. Itu di hari kebangkitan Yesus. Orangnya masih hidup, saudara bisa cek sendiri. Dia tidak ada operasi, dia sembuh. Yang kedua itu pas hari kebangkitan juga. Saya mengajak jemaat berdiri dan kita berdoa untuk tanah di depan. Saya bilang, mari kita berdoa untuk tanah di depan. Itu harinya Minggu, hari Selasa pemiliknya datang. Ketemu saya hujan deras di kantor, mau jual tanah itu. Dan tanah itu dicicil tinggal 1 tahun selesai milik gereja. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan mengerjakan sesuatu untuk kita. No witch. Ini bukan sihir saudara, tidak ada sihir. Tapi saya sudah ada di menara sejak jam 3:03. Dan sebelum saya turun untuk bergabung di bawah, saya bertanya kepada Tuhan. Saya bilangin, Tuhan, apa agendamu hari ini? Lalu saya berkata kepada Bapak saya bermaksud untuk mengurapi orang-orang. Menurutmu gimana? Ya, dan saya merasa sangat yakin bahwa saya akan mengurapi saudara. Saudara menantikannya? Terlalu banyak kesaksian yang saya tidak bisa rinci satu persatu. Tetapi bahkan di dalam doa-doa pengurapan tuh banyak orang mengalami terobosan. Yang saya berpikir, saya nggak ngira ya. Tapi itu memang tergantung iman kita masing-masing. Ya, jadi saudara bersiap untuk itu. Saya sudah mengatakan bahwa hari yang terpenting bagi hidup saya bukan hari lahir saya. Saya jarang merayakan hari lahir. Hari pernikahan saya juga apalagi seringkali dilewati begitu saja lupa saudara. Tapi ada satu hari yang saya anggap sangat sakral, goib bagi saya. Sakral, hari yang sangat penting adalah hari ketika Yesus mati di salib. Itu hari terhebat dalam hidup saya. Saya harap saudara mensakralkan hari itu. Sebab tanpa hari itu tidak ada hari ini buat kita. Amin. Itu hari yang sangat penting dan saya melakukan apapun untuk membuat diri saya sadar bahwa saya sangat menghargai hari itu bagi saya secara pribadi. Ya. Dan sekarang kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan waktu kita sedang memuji menyembah, saya merasa di dalam hati saya ini hari kemenangan. Dan kita semua akan mengalami di semua area kita. Ya, apapun yang saudara sedang gumulkan hari ini adalah hari yang baik untuk kita semua. Ya, baca sama-sama 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah
Roh Kudus. Ya, itu adalah pesan kebangkitan di tahun ini, saudara-saudara, ya. Jadi yang pertama, saudara lihat dari konteks itu bahwa mereka sedang berkumpul pasca kematian Yesus Kristus. Mereka sangat takut, ya. Takutnya kenapa? Ya takut kepada orang Yahudi, ya. Takut karena mereka mungkin saja akan dikejar-kejar, dan saudara tahu bahwa dalam perkembangan di abad awal orang Kristen juga dikejar-kejar. Jadi sangat takut karena saudara, Mesias yang mereka harapkan, yang mereka yakini, mereka percaya Yesus itu Mesias. Suatu hari Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut Anda siapa ini aku? Dan Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi percaya adalah Mesias, tapi sekarang yang kepadanya aku menggantungkan pengharapanku telah meninggal dunia dengan cara yang sangat memalukan sekali. Dengan cara yang benar-benar tidak enak untuk diceritakan. Benar-benar memalukan sekali. Dan kita tahu itu ada alasan untuk mereka menjadi takut. Ya, saya mengulang ayat situ dan saudara menemukan di sana bahwa mereka berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci, alasannya karena takut. Bilang sebelahnya, Yesus sudah bangkit, jangan takut. Tapi kita punya alasan untuk takut. Kalau saya berkata kepada saudara-saudara, jangan takut, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Saudara bisa berkata kepada saya, mangsa nih kamu enak pulang di rumah ada yang dimasak. Tapi aku beras satu butir pun gak ada. Nah itu dia saudara. Saudara akan bilang mudah mengatakan itu. Kalau aku ada pada posisimu, kamu pulang, kalau saya mengatakan Tuhan akan kasih makan. Oh saya pulang beras masih ada sayang. Saya bisa masak nasi, no problem. Tapi bagaimana dengan seseorang yang benar-benar mengalami keadaan yang memang benar-benar menakutkan. Bahwa ketakutan itu real gak sih? Real saudara, orang takut itu real saudara. Dan ada alasan untuk menjadi takut. Jadi ketakutan itu adalah jeda antara pengharapan dan kenyataan. Kita sangat berharap, kita sangat percaya, dan kemudian kenyataannya gak ada. Saya cerita, izin bercerita. Kalau anak saya ada di sini dia gak boleh saya cerita. Tapi kalau dia gak ada saya cerita. Jadi waktu dia mulai bekerja, kemudian dia berjanji ke Tuhan. Gaji pertama saya kasihkan semua ke Tuhan. Dia kerja di Jogja 1 bulan, gajian semuanya ditransfer ke saya dan saya transfer lagi ke gereja-gereja yang di desa-desa itu. Dibagikan pokoknya semua selesai. Dan selesai itu saya sudah perpanjang kos 1 bulan 1,3 juta. Lalu dia dikeluarkan dari pekerjaan. Dia bilangin, saya keluar dari kantor tenang. Tapi keluar di halaman dia telepon saya dan nangis geru-geru. Dan satu hari selama 1 tahun dia tidak bekerja sama sekali. Tidurnya tengah malam menjelang subuh, bangunnya jam 12 siang. Saya lihat tuh sedih, lihat hidupnya. Dan dia bergumul akhirnya dapat pekerjaan di Jakarta. Dan dia kembali berkata kepada Tuhan, Ma saya sudah janji gaji pertama saya kasihkan semuanya untuk Tuhan. Saya bilang kamu gila, dia bilangin asal ada mama. Coba, mamahnya dikorbankan ya. Dan akhirnya kerja, gaji pertama kasihkan lagi semuanya ke Tuhan. Lalu kerja 6 bulan kontrak saudara. Dan saudara pernah satu kali dia marah sekali ke Tuhan. Dia bilang mana Tuhan, kembalikan uang saya. Coba bayangkan, saya berdiri dan saya gemetar melihat dia marah ke Tuhan. Bilang kembalikan semua uang saya, kembalikan. Ketakutan itu real saudara ya. Lalu dia kerja 6 bulan, bulan kelima bosnya manggil dia. Perpanjang kontrak, nanti 6 bulan lagi dipertimbangkan. Lalu dia liburan, dia bilang mah gimana? Saya bilang daripada nganggur kerja. Gaji tidak seberapa kerja. Lalu satu hari manajernya bilangin bos mau ngomong. Bosnya itu orang Jerman. Jadi video call sama bos, ngomong-ngomong dia pulang mah. Jangan bilang-bilang bos saya nawari saya untuk jadi karyawan tetap. Baru 5 bulan dan dia menandatangani letter of offering.
sekarang karyawan tetap. Tapi masih ada ekor lagi, dia bilang, "Mas, saya udah janji ke Tuhan, gaji pertama untuk Tuhan lagi." Padahal ya lumayan, saudara ya. Tapi kita bergumul antara harapan kita di dalam ini dan kenyataan yang kita hadapi. Benar ya? Amin. Dan saudara tahu bahwa alasan mengapa ateisme itu populasinya meningkat. Salah satunya, alasan yang terakhir adalah kecewa kepada institusi agama. Jadi agama apapun. Saudara bisa googling, saudara temukan bahwa di kantong-kantong agama di negara-negara Arab, Iran, di negara-negara Kristen di Barat itu terjadi peningkatan signifikan orang kemudian tidak bertuhan. Kenapa? Salah satunya adalah antara harapan dan kenyataan yang dihadapi. Sekali lagi bilangin, jangan takut, Tuhan sudah bangkit. Cuma segitu. Saudara pernah membaca kisah tentang seorang anak umur 18 tahun kalau nggak salah, namanya Aldi Noval dari Manado. Yang mengalami, dia kerja kalau di orang Ambon mengatakan rumah-rumah kecil yang di laut itu namanya bobo, jaring bobo. Tapi di Manado nggak tahu namanya apa. Itu ada rumah-rumah kecil dan bagan ya, di Ambon juga namanya bagan. Itu ada jaring untuk nangkap ikan. Dia jaganya di sana. Tapi satu hari jangkarnya itu putus. Putus semua, akhirnya dia dibawa oleh arus sampai hampir 2000 kilometer jaraknya dari tempat dia berlabuh. Terombang-ambing sampai masuk lautan di Kepulauan Guam. Jauh sekali. Selama 49 hari terombang-ambing. Persediaan makanannya habis. Bagaimana cara dia bertahan hidup? Dia minum air hujan, nada air hujan, mancing. Lalu ikan itu dimakan, bisa makan mentah. Dia pakai, kan ada kayu-kayu di situ dibakar. Kadang dibakar, kadang dimakan mentah. Bukan sehari 2 hari, 49 hari. Tanpa seorang pun. Dan yang menyakitkan adalah kesepian, ketakutan yang dia rasakan. Ketakutan itu benar-benar real, saudara. Saudara harus temukan caranya. Sebab kalau saya ngomong, saudara udah tahu jawabannya. Ini mau ngomong apa Bu Sarah pasti. Tapi kita harus menemukan cara kita untuk mengatasi ketakutan kita. Amin ya? Amin? Tapi sudah tahu, saudara pasti sudah tahu. Ya. Ayo kita baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya. Amin. Yesus dibangkitkan sebagai yang sulung, artinya kita punya pengharapan, kita kalau nanti mati pasti bangkit. Katakan pasti bangkit. Orang tua kita, nenek moyang kita yang di dalam Tuhan pasti bangkit. Bilang pasti bangkit. Yesus adalah yang sulung dari semuanya. Yesus dibangkitkan. Saudara, berita paling hoax di akhir zaman adalah kebodohan manusia yang mempercayai propaganda iblis bahwa Yesus tidak pernah mati dan bangkit, tetapi diangkat ke surga. Renungkan saudara, pernah dengar cerita? Ya pernah dengar orang mengatakan Yesus itu nggak mati, tapi diangkat. Kalau saudara orang Kristen biasa, oh bagus ya, keren ya, diangkat. Tapi kalau Yesus tidak pernah mati dan bangkit, kekallah dosa kita. Kita tidak pernah mengalami pengampunan dosa. Sebab korban darah itu tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa kematian Yesus tidak ada pengampunan, tidak ada kesembuhan, tidak ada hidup kekal. Jadi siapa percaya bahwa Yesus tidak pernah mati dan bangkit, itu adalah propaganda iblis yang dipercayai oleh orang-orang yang kehilangan akal sehat, saudara.
Kita tetap berdiri pada keyakinan Yesus bangkit dari maut. Amin. Tidak diangkat. Semua katakan tidak diangkat. Mati bangkit. Ya, saudara harus pegang itu. Karena cerita ini orang berusaha untuk memutarbalikkan fakta sejarah. Yang kedua, Yesus sudah bangkit dan kehadirannya itu cukup untuk kita. Katakan cukup. Sudah cukup. Lebih dari cukup. Ya. Kembali ke ayatnya. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah sekarang ini saudara yang masih ragu bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak pernah disalib. Saudara lihat ini bukti-bukti sejarah, tangannya berlobang, lambungnya berlubang. Oke? Amin? Amin? Saudara orang Kristen, saudara harus percaya ini. Ini salah satu fakta bahwa Yesus mati dan bangkit adalah lambungnya yang luka, tangannya yang berdarah dan berlobang paku. Jadi besok kalau kita ketemu Yesus tidak mungkin pangling. Karena dia masih membawa luka abadi. Ada bekas lukanya, amin. Kenapa begitu? Supaya surat Ibrani mengatakan untuk menjadi juru selamat yang sempurna. Kesempurnaan sebagai juru selamat. Ibrani mengatakan dia bukan imam besar yang gak ngerti apa-apa tentang penderitaan. Yang seperti saya katakan, tenang, tenang. Burung di udara aja bisa makan. Tapi di rumah beras satu karung, gak masalah. Tapi bagi orang lain gimana? Ya kan kalau saya beras satu karung, saya ngomong orang lain gampang. Dia bukan juru selamat yang tidak mengerti penderitaan saudara. Kalau saudara luka, kalau saudara sakit, saudara menangis, saudara tidak tidur, saudara menjerit. Saudara punya juru selamat yang pernah luka, saudara sakit hati, saudara dikorbankan, saudara dihancurkan. Ada juru selamat yang pernah luka, pernah sakit dan dia bilang, aku ngerti apa itu rasa sakit. Dia ngerti bagaimana dilukai. Dia ngerti bagaimana tidak dihargai orang. Do you understand? Dia mengerti bagaimana engkau dianggap tidak ada, tidak dihargai, tidak penting. Karena dia pernah mengalami semuanya itu. Ya. Poin yang kedua, jangan takut, Yesus sudah bangkit. Yang penting Tuhan hadir buat saudara. Nah, saudara, Allah Maha Hadir adalah pengetahuan. Allah menyatakan kehadirannya adalah pengalaman. Saudara punya yang mana? Tanya sebelah, punya yang mana? Punya yang mana? Halo, boleh dijawab? Punya yang mana? Saudara harus punya dua-duanya. Katakan amin. Amin. Saudara harus punya pengetahuan yang benar tentang Injil Yesus Kristus. Tapi saudara juga harus mengalami apa yang saudara tahu. Sebab kalau cuma sampai di pengalaman, khawatir saya satu hari kau jadi ateis juga. Saudara harus alami apa yang engkau tahu, oke? Amin? Amin? Jadi saudara lihat ayatnya, begitu Yesus hadir, dari takut mereka menjadi bersuka cita. Pengetahuan itu tanpa pengalaman sia-sia. Sudah tahu ada orang pintar yang pintar banget tapi tidak menghasilkan apa-apa dalam hidupnya, ada kira-kira enggak? Ada. Ada, amin. Sekolahnya S2, S3 sampai kehabisan S. Sudah enggak ada S lagi. Ada orang, ada dosen saya yang itu kuliahnya sampai umurnya sudah lebih tua dari saya, masih kuliah. Masih masuk kuliah. Sudah punya gelar doktor 2, masih kuliah lagi. Karena udah mentok jadi mau ambil dokter lagi di mana itu. Terus kuliah, mengajar kuliah lagi. Pengetahuan itu penting tapi tanpa diamalkan sia-sia. Oke, amin? Sia-sia saja kalau cuma ngerti tapi tidak praktek. Namun pengalaman tanpa pengetahuan itu menyesatkan. Saudara tidak bisa menggunakan pengalaman dan membangun teologi saudara di atas pengalaman. Kemarin saya ketemu Yesus, kelihatannya Yesus itu
orang Papua. Terus saudara membangun doktrin, kalau Yesus orang Papua no problem. Tapi apakah benar Yesus orang Papua? Yesus orang Yahudi, setuju amin? Oke? Ya mungkin orang menggambarkan Yesus Afrika, Yesus Papua, no problem. Yesus adalah Tuhan untuk semua bangsa-bangsa, kasih Tuhan kemuliaan. Tapi yang benar adalah Yesus itu orang Yahudi, saudara. Saudara enggak, aku ketemunya di orang Papua, enggak bisa ini. Pokoknya kalau kalian menyembah Yesus yang orang Yahudi, keliru. Orang Yesus saudara, jadi harus dikombain antara pengetahuan dan pengalaman. Jadi alamilah apa yang kamu tahu. Amin. Alami yang kamu tahu. Alami apa yang kamu nyanyikan. Napoleon Hill menulis jenis ketakutan manusia ada 6. Yang pertama adalah takut miskin. Benar apa tidak? Ya. Karena anak saya mengatakan, kalau ada orang menawarkan apartemen untuk ditungguin, habis orang mati bunuh diri, aku mau, dia bilang. Karena ada yang lebih serem, Mak. Gak punya uang. Gak punya uang lebih serem, saudara. Dia bilangin kalau aku punya uang 2 miliar, kuntilanak, Roro Kidul, pocong datang, saya langsung nyoh THR. Ada yang lebih serem kalau gak punya uang, serem banget. Ngeri banget saudara. Takut miskin, itulah alasannya kita kerja mati-matian. Kita menabung, kita berinvestasi, takut dikritik. Takut gak sih? Siapa suami istri yang kalau misalkan istrinya menegur kekurangannya, dia balik menegur kekurangan istrinya. Ada gak? Enggak usah ngaku ya. Takut karena masalah kesehatan yang buruk. Kalau kita dikoreksi kekurangan kita, kita niatnya mau ngoreksi orang itu lagi kan ya. Kamu enaknya ngomong, maunya kamu tuh udah sempurna itu ya. Takut jadi tua. Makanya kita toning rambutnya jadi gak kelihatan uban. Takut kehilangan kebebasan. Takut mati. Jadi ketakutan itu real. Kita bisa takut. Ini adalah perjuangan antara jeda antara harapan-harapan kita dan kenyataan yang kita hadapi di depan mata kita. Tapi bagaimana ini bisa kita atasi? Kenapa Thomas tidak percaya? Kenapa saudara? Kenapa Thomas itu tidak percaya? Karena waktu Yesus menampakkan diri, Thomas tidak hadir. Lalu Yesus menampakkan diri kali yang kedua, Thomas hadir. Thomas bahkan memastikan luka-lukanya. Dan Thomas berkata, fix, sekarang aku sudah percaya karena aku melihat. Saudara, saya tidak henti-hentinya untuk ke 10.000 kali menawarkan kepada saudara, mendorong saudara belajar mengenal penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan di hidup saudara. Karena itu adalah kuasa, hadirat Tuhan itu kuasa. Saudara harus bisa mengenalnya. Musa mengenal hadirat Tuhan. Musa puasa 40 hari kali 3 kali. Saudara, dia puasa enggak cuma 40 hari 1 kali. 40 hari turun bawa 2 tablet, bawa 2 loh batu itu. Mereka menyembah lembu emas, dibanting pecah. Lalu Tuhan katakan, buat 2 yang baru. Bikin lagi, 40 hari lagi dia puasa. Mudah-mudahan sudah sempat buka puasa sebulan ya. Lalu ada satu momen lagi waktu mereka memberontak dan Tuhan mengancam akan menghabisi mereka. Musa, saya bilang orang-orangnya baiknya kayak gitu. Coba kita nggak ada orang kayak gitu ya saudara. Memperjuangkan hidup kita sedemikian rupa. Bahkan mungkin orang tua pun tidak bisa sampai sengeri itu Musa berjuang. Supaya mereka jangan dibinasakan. Musa mengerti tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu kuasa. Hadirat Tuhan itu powerful saudara. Ngerti hadirat Tuhan. Saudara harus cari Tuhan dalam hidup saudara setiap hari sebelum saudara melakukan sesuatu. Pada waktu mereka di dalam perjalanan dan Tuhan Allah murka dan Tuhan Allah berkata, sudah minggir aku habisin mereka. Musa memohon-mohon sampai berkata, blot out namaku dari kitab kehidupan. Coba saudara, baiknya kayak apa itu Musa?
Lalu Tuhan bilang, udah jalan. Aku kasihkan malaikatku berjalan di depan. Musa bilang, enggak mau. Malaikat aja di reject, ditolak. Musa bilang, kalau engkau tidak berjalan di depan kami enggak jalan. Jika engkau tak bersamaku. Ini nyanyian Musa. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Itu malaikat di reject. Musa berkata enggak. Sudah coba pikirkan, kadang-kadang malaikat itu belum packing, kita udah lari duluan. Bangun pagi kita udah lari, saudara sia-sia. Percayalah, saudara tidak akan menikmati hidup saudara. Waktu saudara tidak akan efektif hanya karena saudara nampak sibuk sekali. Saudara butuh hadirat Tuhan. Saudara perlu di recharge, katakan recharge. Saudara pergi kemana-mana kalau cewek itu ya, atau kalau orang jadi mantan itu ya, setengah hari touch up, ya kan, plek, glowing lagi ya. Saudara perlu di touch up oleh Roh Kudus, amin. Supaya saudara bangun lagi, saudara bersinar lagi. Yang ketiga, dia bangkit. Saudara terima warisan saudara. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu warisan. Tidak semua orang lahir dapat warisan. Leras, amin? Sudah berpikir tentang warisan, oh saya tidak seberuntung seseorang yang lahir, orang tuanya udah sugih, magrong-magrong, sudah punya rumah magrong-magrong, sudah tajir melintir. Tidak semua orang seperti itu. Banyak dari kita berjuang dengan nol. Banyak juga masih nol sekarang. Banyak yang kemarin 100 kemudian sekarang nol. Ada nggak sih? Ada. Betul ya. Tapi saya kasih saudara, Tuhan Yesus kasih saudara warisan Roh Kudus. Mau saudara? Saudara dalam perjalanan hidup kita begini. Kita menerima Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kita, oke? Amin? Halo, amin? Ini tentang pengetahuan. Jadi harus punya pengetahuan yang benar dulu. Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Tetapi bagaimana Roh Kudus bekerja melalui saudara dan memakai hidup saudara menjadi alatnya, itu hal yang berbeda. Oke ya? Oke, amin? Jadi begini saudara. Saya ada sebuah cerita. Saya nggak tahu saya taruh di sini apa enggak ya. Coba saya cari dulu. Ini. Pria ini adalah Denzel Washington. Pernah dengar namanya? Seorang aktor sutradara terkenal, kalau nggak salah umurnya sekarang sekitar 70 atau 71 tahun. Tapi orang tidak tahu masa kecilnya ketika orang tuanya berpisah dan dia menjadi anak tunggal yang dirawat oleh ibunya. Ibunya bekerja di tempat salah satu keluarga seorang kaya namanya Eleanor di New York City. Dan nyonya yang baik ini mengizinkan ibunya yang bernama Lennis membawa Denzel ke rumahnya. Dapat makan siang, boleh belajar di perpustakaan di rumah itu. Dan nyonya yang baik ini melihat sesuatu di dalam diri Denzel dan berkata kepada Lennis. Dia bilangin, Lennis, anakmu ini luar biasa. Nyonya Eleanor yang baik ini menginvestasikan $500 setiap tahun untuk kasih dia sekolah. 4 tahun, jadi 4 kali 5, $20.000 ya. 20.000 ya? 20
2.000 ya, oke $2.000. Tapi satu hari keberuntungan memihak kepada Denzel Washington. Dia menjadi aktor yang sukses. Dia kaya, ratusan juta US dollar kekayaannya. Tapi pada saat yang sama Nyonya Eleanor sudah berusia 94 tahun. Dia cari. Ketemunya di mana? Sebuah apartemen sederhana. Nyonya Eleanor tinggal di sana. Bergumul dengan penyakit artritis. Tahu artritis ya? Itu yang ada hubungannya dengan linu-linu di persendian-persendian itu ya. Artritis. Apa yang dia lakukan? Dia beli rumah senilai 1,8 juta US dollar buat Nyonya Eleanor. Dia menginvestasikan 2 juta dolar untuk kesehatannya. Nyonya Eleanor berkata, aku hanya memberi dia sandwich. Tapi Denzel Washington mengatakan, Nyonya memberikan saya segala kemungkinan, possibility, kemungkinan. Saudara renungkan. Saudara mungkin ada yang dalam keadaan nol, butuh seseorang yang memberikan dia, barangkali bukan uang, tapi sebuah doa yang jujur. Sebuah pengorbanan untuk berdiri di sisinya ketika dia jatuh, engkau tarik dia kembali. Tapi ada yang lebih besar dari itu adalah Roh Kudus memberikan semua possibility di dalam diri saudara untuk merealisasikan mimpi Tuhan bagi saudara. Saya tidak pernah berbicara mengenai mimpi saya. Saya ingin mimpi Tuhan. Saudara pengen mimpi saudara atau mimpi Tuhan? Mimpi Tuhan. Saya tidak pernah ingin rencana saya yang terrealisasi. Saya ingin rencana Tuhan. Rencana saya mungkin bagus, tapi Tuhan terbagus. Amin. Saudara punya rencana bagus-bagus seperti Bapak Yakub punya rencana anaknya, anak yang kesayangannya dibelikan jubah yang mahal berkilauan, ada beling-belingnya itu ya. Dan tiap hari main PS di depan TV main PS itu. Tapi Tuhan punya rencana untuk dia ada di istana Firaun. Saudara bisa nangkap maksud saya? Yusuf punya rencana untuk kerja di Bapak Potifar. Itu rencana maksimalnya, itu hidup udah paling enak. Orang kedua dari Bapak Potifar kaya raya. Manajer. Dari bisnis Bapak Potifar, itu rencananya terbaik. Tapi Tuhan bilang enggak. Makanya waktu orang yang juru minuman keluar dia bilang, nanti kamu ingat ya. Tolong ceritakan, aku di sini enggak salah loh. Ya kan? Tapi dilupakan juga. Dia ingin kembali ke pekerjaannya yang bagus itu. Tapi Tuhan bilang, enggak, aku pengen kamu di istana Firaun. Kamu jadi orang kedua setelah Firaun. Saudara masih pengen memimpikan impian saudara? Masih? Impian Tuhan atas kita itu jauh melebihi impian tergila kita sekalipun. Kasih Tuhan kemuliaan. Tapi saudara harus, ini saya kasih saudara warisan. Saudara udah terima warisan? Saudara tahu tentang burung Raja Wali? Burung Raja Wali di pertengahan usianya, di usia 40 tahun, itu stuck. Raja Wali stuck di usia 40 tahun. Siap untuk mati. Bulu-bulunya itu banyak yang hilang, jadi tinggal tulang-tulang di sayapnya itu, jadi terbang agak angel. Tulang-tulang itu menusuk dadanya dan itu bikin dia sulit. Kukunya yang tajam itu jadi bengkok. Jadi sulit untuk menangkap buruannya. Dia punya pilihan, mati selesai, pensiun selesai. Tapi ketika dia memilih untuk mengalami satu proses transformasi, 5 bulan, 150 hari, bulu-bulu lama gugur. Kuku copot, paruh copot, lalu tumbuh yang baru. Saya kira dalam hidup kita ada masa yang kita berhenti yang namanya stuck. Pasti ada. Dalam pernikahan kita pernah mengalami yang namanya stuck. Bosan, dingin, hampa, mati rasa, ilfil, tidak ada rasa. Bagaimana ada rasa? Kamu rangopeni bojomu.
Kamu tahu duitin dia. Amin ibu-ibu. Tapi seorang pria kerja keras, saya kasih tahu ini pria-pria semangat. Bahkan singa terlihat tampan saat sedang memburu mangsanya. Amin pria-pria. Tampang itu sudah gak perlu saudara. Yang penting kerja keras. Gak ada uang, serem saudara, lebih serem dari setan. Amin ya Bu Agnes ya. Gak ada duit itu serem. Serem, lebih serem dari setan. Kita pernah mengalami stuck di dalam hidup kita, benar gak sih? Sudah mungkin mau cek saya, berkali-kali stuck. Rasanya kayak pengen pensiun, nanya-nanya terus, kapan saya pensiun, kapan kalian pensiunkan aku? Kapan aku pengen pensiun, selesaikan. Kita semua pernah mengalami stuck di hidup saya, dalam bisnis maybe. Saudara, segala sesuatu muternya kayak begitu. Saudara, kita perlu di-retouch. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saudara itu perlu saudara minta tolong. Tolong jamah aku kembali. Mau? Amin? Tolong pulihkan, segarkan aku kembali. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Lebih besar, itu yang saya katakan possibility. Semua kemungkinan itu tinggal di dalam saudara. Makanya saya berkata saudara bahwa ada, ya ini adalah C.S. Lewis yang mengatakan, you are never too old to set another goal or to dream a new dream. Tidak terlalu tua untuk mengatur, merencanakan suatu tujuan goal yang lain. Amin. Tidak terlalu tua untuk memimpikan sebuah mimpi yang lain. Tidak terlalu tua. Apa saudara ada yang lebih tua dari saya? Saya sudah tua juga, tapi saya masih punya banyak mimpi. Dan masih bekerja untuk mimpi-mimpi itu. Tapi kita butuh Roh Kudus untuk retouch. Amin. Dan saudara lihat, ini terakhir. Jadi saya mau mengurapi siapa saja yang yakin. Yang saudara merasa, yes, I am. Aku perlu. Saudara tahu ketika Elia di Gunung Karmel ya mempersembahkan korban. Orang Israel itu mereka ngerti firman gak? Ngerti. Mereka umat pilihan, oke. Tuhan tidak berubah. Tapi mereka berada dalam keadaan yang parah, menyembah berhala. Dan Elia membuat mezbah. Ini bagian saudara adalah buat mezbahmu sendiri. Katakan mezbah doa. Lalu dia menyuruh ambil air dituangi. Air ketika itu langka, mahal, krisis. Saudara tidak usah cari air mineral. Mezbah doa saudara. Air itu air mata saudara. Karena hanya Alkitab yang mengatakan air matamu Tuhan taruh di kirbat. Amin. Kalau di depan orang lain mereka bilang air mata buaya. Tapi di depan Tuhan dia taruh di kirbat. Tidak ada yang terbuang. Amin. Oke, saya minta saudara maju di depan saja. Saya akan mengurapi saudara. Saya tidak ngapa-ngapain. Sekali lagi, know it. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Maju dan mulai berdoa. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Bapa mengalir. Gak usah lihat saya, saudara mulai terhubung dengan Yesus. Saudara mungkin stuck di satu waktu dalam pekerjaan, dalam usaha tidak ada progres. Saya hanya mengurapi saudara, know it, tidak ada sihir. Saudara bisa mandi minyak tanpa pertobatan kosong. Bersamamu Bapa mengalir kuasa dari
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mimpi Tuhan jauh lebih besar dari mimpimu. Jauh melebihi mimpimu. Jauh melebihi impianmu. Bapa, kau mendengar. Tuhan mengurapi engkau. Tuhan memenuhi rencanamu dalam hidupku. Tuhan memenuhi rencananya dalam hidup. Tuhan membangkitkan engkau, menyehatkan engkau, memulihkan engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, aku melepaskan semua kelemahan, sakit dalam nama Yesus. Kuasa Allah menyembuhkan engkau. Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan. Pulihkan, pulihkan. Pulih kembali, bangkitkan. Pulihkan Tuhan, pulihkan, pulihkan. Pulihkan dalam nama Yesus. Pulih. Tuhan bangkitkan engkau dan memberikan masa depan.
Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih Bu Sarah untuk firman Tuhan dan juga pengurapan yang selalu menguatkan kami kembali. Terima kasih, kami diberkati. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, ibadah siang hari ini, apakah di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami? Jika ada, kami meminta untuk bisa berdiri di tempat supaya kami bisa mengenal Bapak Ibu. Adakah yang baru pertama kali hadir? Tidak ada. Ya. Oh iya, ada. Selamat datang Bapak Ibu. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Boleh bergabung bersama-sama dengan kami lagi di minggu-minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Yes. Tepuk tangan sekali lagi Amin. untuk Philippi Choir. Masih banyak tempat untuk Bapak Ibu yang mau bergabung. Kami latihan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja.
kita satu dalam doa. Bapa di surga, sumber segalanya dalam hidup kami berterima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sudah memberkati setiap yang kami lakukan, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami. Tuhan Yesus sudah memberkatinya bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sekarang akan memberi persembahan, kami mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik-Mu, Tuhan Yesus. Kami menopang setiap pelayanan yang dikerjakan para hamba-Mu di tempat ini, supaya setiap orang semakin mengenal Engkau, diselamatkan, menjadi bagian dari kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan memberi dengan penuh sukacita. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, anak Allah. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yesus nama menyembuhkan, menyucikan. Yes God. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Aba, ya Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Tuhan telah menebus kami, dan kami menjadikan Engkau Tuhan dan berdaulat di dalam hidup kami seutuhnya. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami, memilih kami dan menetapkan kami menjadi pewaris daripada kerajaan Allah. Amin. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Dan sungguh kami sangat bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai detik ini. Tuhan, kami pada saat ini sepakat ya Bapa untuk membawa bangsa negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Doa kami senantiasa Indonesia Tuhan memberkati. Amin. Tuhan melawat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari lembaga tinggi negara tertinggi sampai ke daerah-daerah yang ada. Kiranya Tuhan, mereka sungguh-sungguh memiliki integritas dan otoritas untuk menegakkan peraturan-peraturan, untuk menjunjung tinggi kebijakan-kebijakan
yang sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat. Amin. Sehingga ya Bapa, kesejahteraan Allah dari Allah bagi Indonesia sungguh semakin nyata. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada saat ini berdoa dan membawa Ibu Gembala sidang kami, Ibu Sarah Antoni, Terima kasih. beserta keluarga yang Amin, ada, amin, amin. anak-anak yang ada. Amin. Kami amin. sangat bersyukur kepada Engkau. Tuhan telah memilih dan menetapkan beliau ya Tuhan Terima melalui kasih. gereja ini sebagai gembala untuk mengemong kami, untuk membimbing kami, untuk mengarahkan kepada kami semua ya Tuhan, sampai kami Tuhan mencapai kedewasaan penuh di dalam Amin, Tuhan. amin, amin, amin. Dan kami Tuhan dalam keadaan apapun, kami tetap menyelaraskan hidup kami kepada Amin, firman amin, Allah. amin, amin. Diberkati kiranya Tuhan dalam pelayanannya, diberkati dalam pekerjaannya, diberkati Amin. dalam rumah tangganya, dan segala sesuatu ya Bapa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dan Amin, amin, amin. terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingat Tuhan anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pada siang hari ini. Tuhan, Engkau menjamah mereka semua, memberkati mereka semua Tuhan. Dan kami semua Tuhan menjadi duta-duta Allah. Terima kasih, kami juga ingat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada di cabang-cabang, dari gembala cabang, staf pastoral dan semua jemaat yang ada, yang hari ini mereka beribadah ya Tuhan. Tuhan melawat mereka. Tuhan berikan sukacita, kemenangan melalui peristiwa Paskah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Bapa, kami juga sangat bersyukur jemaat-Mu telah hadir di tempat ini. Kami menikmati sukacita Paskah pada saat ini Tuhan. Kami dihiburkan dan kami Tuhan memperoleh kelepasan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami Tuhan percaya apa yang kami pinta dan doakan pada saat ini, Tuhan telah dengar, Tuhan dan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini seruan kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan jawab syukur, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.